hari ini Tuhan sertai dari awal pertengahan hingga berakhirnya dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, terima kasih, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita bersorak-sorak bagi Tuhan, kita menyanyikan pujian kita tetap dalam. Kemuliaan, Tuhan, Yesus Tuhan, tetap pada
kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah memuji memuliakan Tuhan, dan saatnya kami mau mendengarkan setiap firman Tuhan. Karena Roh Kudus semua yang berkarya saat ini Bapa yang baik, urapi hamba-Mu Tuhan, biar setiap firman yang disampaikan bisa bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan setiap firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam adik-adik. Puji Tuhan, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi bagi Tuhan. Sekarang saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Kak Beni mau sampaikan kisah tentang dua orang bersaudara, yaitu Kain dan Habel. Kain adalah kakaknya dan Habel adalah adiknya Kain. Ya, adik-adik, cerita dua orang kakak beradik ini yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, kita tahu bahwa persembahan kedua kakak beradik ini, ya, satu diterima dan satu tidak diterima oleh Allah. Ya kan? Nah, adik-adik, ya, firman Tuhan katakan Habel adalah seorang gembala, sedangkan Kain adalah seorang petani. Ya. Nah, adik-adik, ketika ya, Kain dan Habel mempersembahkan persembahan mereka, ya, Allah menerima persembahan Habel, dan sedangkan persembahan Kain Allah tidak mengindahkannya, artinya tidak diterima oleh Allah. Dan nah, adik-adik, sebelum kita jauh lebih dalam lagi untuk mendengar firman Tuhan, Kak Beni mau beri judul firman Tuhan kita pada malam hari ini adalah, pada siang hari ini, tentang anak yang baik dan anak yang jahat. Ya. Nah, kenapa? Ya, kenapa anak dan yang baik dan anak yang jahat? Ya, karena ya dalam kisah bersaudara ini, ya, dikisahkan bahwa Kain, ya, membunuh adiknya yaitu Habel. Ya, kenapa? Ya, ya, kenapa Kain membunuh adiknya Habel? Karena ya, dia iri, ya, dia cemburu karena persembahan adiknya Habel diterima oleh Allah. Ya, sehingga Kain memiliki niat yang jahat, ya, memiliki niat yang tidak baik kepada adiknya, yaitu membunuh adiknya. Ya. Kain adalah seorang yang keras hati, yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan, Kejadian pasal 4 ayat 6 dikatakan, firman Tuhan kepada Kain, mengapakah hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, padahal Tuhan sudah mengingatkan Kain, ya, bahwa ya, dosa sudah mengintip. Ya. Tuhan sudah mengingatkan Kain, ya kan? Tetapi Kain tetap, ya, memiliki niat jahat kepada adiknya yaitu Habel. Ya, Kain membunuh adiknya sehingga darah adiknya berteriak-teriak kepada Tuhan. Ya. Nah, adik-adik, sekarang bagaimana kehidupan kita? Bagaimana adik-adik mau pilih menjadi anak yang baik atau menjadi anak yang jahat mungkin dalam keluarga, di dalam lingkungan bermain, di sekolah? Ya, mau pilih menjadi seperti Kain atau seperti Habel? Nah, sekarang pertanyaannya, ya, mengapa Tuhan lebih memilih menerima persembahan Habel daripada persembahan kakaknya Kain? Ya, mengapa? Nah, adik-adik, ya, yang pertama, karena Habel memberikan persembahan yang lebih baik daripada kakaknya Kain. Ya, karena Kain memberikan persembahan, ya, sebagian dari hasilnya, tetapi Habel memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan.
Coba kita baca Ibrani pasal 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan dan akan persembahannya, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya, firman Tuhan katakan, karena iman Habel memberikan persembahannya kepada Tuhan, persembahan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Sehingga ketika dia sudah mati, ya, dia masih bisa berteriak kepada Tuhan. Darah Habel berteriak kepada Tuhan. Ini yang membuat kenapa persembahan Habel lebih menyenangkan hati Tuhan daripada persembahan kakaknya. Nah, karena Habel memberikan persembahan yang lebih baik dari kakaknya Kain. Nah, adik-adik, ya, jadi dalam kehidupan kita juga, dalam kehidupan adik-adik, ya, persembahan apa yang akan kita berikan kepada Tuhan? Ya, persembahan apa? Persembahan terbaik apa yang kita berikan kepada Tuhan? Yaitu adalah kehidupan kita, ya, yaitu hidup kita, ya. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan, ya. Kehidupan kita, kehidupan adik-adik harus menjadi berkat, ya, harus menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Ya, kalau Kain memberikan persembahan yang terbaik, ya, dari dombanya, ya, kita harus memberikan persembahan yang terbaik, yaitu hidup kita, ya, karena hidup kita ini bukan lagi milik kita, tetapi milik Tuhan, ya. Jadi hidup kita, hidup adik-adik harus jadi berkat. Amin. Ya, hidup adik-adik harus jadi berkat. Persembahkan tubuhmu, persembahkan kehidupanmu dengan cara menjadi berkat, dengan cara menjadi terang, sehingga melalui kehidupan kita, melalui kehidupan adik-adik, nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua adalah karena Habel hidupnya berkenan bagi Tuhan. Ya. Ya, makanya di dalam Kejadian 4 dikatakan, pasal Kejadian 4 ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Ya, Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Jadi yang terlebih dahulu diterima adalah Habel. Jadi yang terlebih dahulu diindahkan Tuhan adalah Habel. Karena Tuhan tahu, ya, hati Habel, karena Tuhan tahu Habel orangnya seperti apa. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Setelah Habel, kemudian persembahan Habel diterima oleh Allah. Ya. Ini yang membuat kenapa Allah, ya, lebih berkenan kepada Habel daripada kepada Kain. Jadi yang diindahkan Tuhan pertama adalah Habel, kemudian persembahannya. Ya. Bukan hanya persembahan kita yang terbaik, namun terlebih dari itu Allah melihat pribadi kita. Jadi bukan apa yang kita berikan kepada Tuhan, bukan persembahan kita yang kita berikan kepada Tuhan, ya, yang Tuhan lihat, tetapi Tuhan terlebih dahulu melihat pribadi kita, melihat hati kita, ya, sehingga ketika hati kita, pribadi kita, Tuhan tahu bahwa kita memiliki pribadi hati yang berkenan kepada Tuhan, sehingga membuat persembahan kita, hidup kita diterima oleh Allah. Jadi ini yang membuat persembahan Habel lebih diterima daripada persembahan kakaknya, ya. Karena Habel hidupnya berkenan bagi Tuhan. Persembahan yang diindahkan Tuhan adalah persembahan yang seimbang antara kehidupan kita yang baik dan persembahan kita. Nah, jadi adik-adik, ya, mari, ya, hidup kita harus berkenan bagi Tuhan. Hidup adik-adik, ya, harus berkenan bagi Tuhan, sehingga kita boleh menjadi seperti Habel. Nah, poin yang terakhir adalah karena Habel memiliki iman, ya. Yang terakhir adalah karena Habel memiliki iman. Nah, karena iman Habel mempersembahkan korban yang lebih baik dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Ya. Satu hal yang perlu
kita ingat bahwa ketika ada orang yang berkenan bagi Tuhan, ya, kita seharusnya lebih, ya, mengapresiasi, ya kan, artinya, ya. Nah, jadi Kain membiarkan dirinya dikuasai oleh amarah, ya. Kain tidak senang melihat persembahan adiknya diterima oleh Allah. Malah sebaliknya, ya, amarah Kain, ya, emosi Kain semakin lebih kuat lagi kepada adik-adiknya, ya. Kain membiarkan dirinya dikuasai oleh amarah karena Kain tidak memiliki iman, ya. Tetapi Habel, ya, Habel memiliki iman di hadapan Allah, ya, bahwa persembahannya akan diterima oleh Allah. Dia mempersembahkan yang terbaik bagi Allah. Nah, jadi adik-adik, ya, ketika adik-adik, ya, melihat teman, ya, apa yang dipunya teman, apa yang dimiliki teman, ya, jangan pernah, ya, memiliki rasa iri hati kepada teman, ya. Jangan seperti Kain, ya, tapi kita mau seperti Habel, ya. Kita mau menjadi seperti Habel, hidup berkenan di hadapan Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, memiliki iman, ya, kepada Tuhan. Nah, jadi adik-adik, ya, mari adik-adik, ya, beri yang terbaik bagi Tuhan, ya, sehingga kita mau seperti Habel, ya. Apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan berkenan terhadap persembahan kita, Tuhan berkenan atas hidup kita, ya. Jadi demikian firman Tuhan kita adik-adik pada hari ini, ya. Tetap semangat di rumah, ya, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sama-sama berdoa Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Remaja dan pelajar, ibadah kita sudah selesai, dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah-ibadah dan video-video berikutnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.